Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqisata Maulida, NIM 1903012447. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep leverage dan konsep struktur modal. Apa itu leverage? Leverage menurut Agus Sartono adalah penggunaan aset dan sumber dana source of fund oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap, beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Fungsi leverage yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang terakhir, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Jenis-jenis leverage. Yang pertama ada leverage operasi. Leverage operasi adalah kemampuan perusahaan di dalam menggunakan fixed operating cost untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and taxes atau EBIT. Dengan kata lain, pengaruh perubahan volume penjualan atau Q terhadap laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan DOL atau Degree of Operating Leverage dengan rumus presentase perubahan EBIT dibagi presentase perubahan penjualan. Leverage operasi bertujuan untuk mengetahui seberapa peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa penjualan minimal yang harus didapatkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, ada leverage keuangan atau financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Besar kecilnya leverage finansial dihitung dengan DFL atau Degree of Financial Leverage dengan rumus presentase perubahan EPS dibagi presentase perubahan EBIT. Dan yang terakhir ada leverage gabungan atau combination leverage. Leverage gabungan merupakan pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi. Pemegang saham dengan Degree of Combination Leverage atau DCL yang didefinisikan sebagai presentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat presentase perubahan dalam unit yang terjual. Combination leverage terjadi jika perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Pentingnya leverage bagi perusahaan adalah untuk membantu memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan dengan proses ekuitas. Tinggi rendahnya leverage memberikan keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan dari menggunakan leverage sebenarnya dapat diukur dari kondisi perusahaan. Apabila kondisi perusahaan sedang berada dalam kondisi yang baik, tentu pemegang saham mengalami kenaikan dan akan langsung berpengaruh pada EPS yang tinggi. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kondisi yang buruk, maka akan mengalami penurunan pada keuntungan tersebut. Yang kedua, kerugian dari menggunakan leverage. Sebenarnya perusahaan yang menggunakan leverage merupakan aktiva pada
sebuah perusahaan yang dibiayai dengan sebuah utang atau juga harta dari perusahaan yang didorong dengan utang. Pada intinya, apabila perusahaan mengalami penurunan keuntungan, maka akan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Maka siklus peluang keuntungan didapat dari penjualan yang baik. Apabila penjualan mengalami penurunan, maka tidak akan bisa untuk membayar bunga yang muncul dari pinjaman. Apa itu struktur modal? Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Fungsi struktur modal ada 7. Yang pertama, maksimalisasi pengembalian. Struktur permodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua ada fleksibilitas, yaitu struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Yang ketiga, solvabilitas. Struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang akhirnya mengurangi kas di tangan. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Investor lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Dengan demikian, mengarah pada peningkatan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Yang kelima, mengurangi resiko keuangan. Menyeimbangkan porsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan resiko. Yang keenam, meminimalkan biaya modal. Ini menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan dengan demikian mengurangi biaya modal. Yang terakhir ada pemanfaatan dana yang optimal. Struktur modal yang terencana dengan baik, direncanakan secara strategis dan tersusun secara sistematis membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang tersedia. Pentingnya struktur modal bagi perusahaan karena bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi, resiko bisnisnya juga bisa dilihat. Komposisi terbaik struktur modal adalah optimal capital struktur. Struktur modal optimal berdasarkan cost of capital adalah struktur modal yang dapat meminimumkan rata-rata biaya modal perusahaan atau weighted average cost of capital. Tujuan utama manajemen struktur modal adalah menciptakan suatu kombinasi sumber daya permanen yang mampu memaksimumkan nilai perusahaan. Lebih baik mana menggunakan hutang atau modal sendiri apabila dilihat dari resiko-resikonya? Lebih baik menggunakan hutang karena mempunyai pengaruh bagi perusahaan. Hutang juga mempunyai beban yang bersifat tetap. Kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atas utang dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang berakhir dengan kebangkrutan perusahaan.